Menolongmu kata Nabi telu mani. Tinggal 3 perkara yang bisa menolongmu kalau kau sudah masuk kubur. Apa gerangan yang menolong? 1 kata Nabi, anak yang soleh dan soleha. Bukan anak anggota DPR, bukan anak kontraktor, bukan anak profesor, bukan anak tentara polisi, bukan. Tapi apa? Soleh dan soleha. Menjadi soleh dan soleha tidak harus tinggi sekolah. Menjadi soleh dan soleha tidak harus kaya. Menjadi soleh dan soleha tidak jadi pejabat dulu, tidak. Biar tidak ada sekolahmu kau bisa jadi soleh dan soleha. Biar kau miskin boleh kau jadi soleh dan soleha. Dan itu gampang. Mau jadi anggota DPR? Wane piro. Mau jadi bupati? Lebih mahal lagi, tipu kiri kanan. Mau jadi pengusaha batu bara, siaga duitmu. Mau kau jadi soleh dan soleha, biar kau miskin bisa. Mau kau jadi soleh dan soleha, biar tidak ada sekolahmu, boleh. Gampang. Nih, bapak-bapak ini di depan saya sudah muka-muka sakaratil maut. Di mana-mana dia. Kira-kira kalau bapak mati, siapa doakan kau? Siapa? Istrimu. Kalau dia masih muda, kawin lagi. Ibu-ibu, kalau meninggal, siapa doakan? Suami. Mak bene sih. Siapa yang doakan kita? Anak. Saya ini contohnya. Kakak saya, jarang saya doakan. Nah minta doakan kade. Itu pun kalau saya ingat. Tapi siapa yang selalu saya doakan di sujud terakhir saya setiap sholat? 5 waktu saya selalu sujud. Saya di ujung sujud saya selalu berdoa. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan saya merasa almarhum Abdul Latif termasuk bahagia di kubur. Kenapa? Karena saya setiap sujud bukan diriku kudoakan, tapi bapakku. Namobi bapakku bukan kontraktor. Meskipun bapak saya tidak tahu bahasa Indonesia, meskipun bapak saya tidak ada sekolahnya, tapi insya Allah bahagia di kubur karena anaknya selalu doakan. Nih bapak-bapak kalau mati ki, mau ki lihat bagaimana nasib tak dikubur? Lihat anakmu sekarang, lihat anakmu. Kalau anakmu malam Jumat kau intip, baca Yasin di dalam kamar, harapan. Pagi-pagi, siapa buka pintu itu? Rintip, tahu anaknya yang bungsu buru-buru ke masjid. Harapan no. Anakmu pergi main futsal jam 5, 10 menit sebelum menjalan, lari-lari pulang cepat rumah. Kenapa? Dia mau tunggu sholat jamaah maghrib di masjid. Harapan pak, meskipun kau cuma ngontrak-ngontrak. Biar anakmu tinggi sekolahnya, banyak uangnya, banyak istrinya. Tapi tidak pernah sembahyang. Macilaka kok. Pintar bahasa Inggris Ustaz. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Nah bilang jago sekali anaknya itu Ustaz. Masih SD pintar bahasa Inggris. Nah banyak anak-anak pintar bahasa Inggris. Nggak percaya, pergi kok di Inggris. Itu anak-anak di Inggris pak, bahasa Inggris semua. Apa kalau dia pintar bahasa Inggris? Memangnya kalau dia pintar bahasa Inggris berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Bleh. Pasti bahasa Bonjar juga, bujur. Maka Pak Bu, yang bisa menolong bapak seketika kubur, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menolong kita ketika sudah masuk di kubur, apa? Sedekah. Nih, bapak-bapak yang banyak cincinnya. Jamrud, ruby. Pak Sudian, mahal jamnya. Kalau pian mati, siapa pakainya itu? Untung tidak ada ibu-ibu di sini. Saya bilang sama ibu, halo ibu-ibu ini, istri-istri orang kaya. Kalau kau mati, siapa yang pakai cincinmu? Siapa yang pakai gelangmu? Siapa yang pakai kalungmu? Siapa yang pakai antingmu?
Siapa yang pakai berlian dan emasmu? Dia teriak, anakku Ustaz. Pret. Bukan anakmu yang pakai. Siapa? Istri kedua. Karena suamimu pasti kawin lagi. Dia dengar istriku, mamanya cek. Dia dengar ini ceramahku, nah lihat di YouTube. Pulang nah panggil Kak Ustaz. Jadi nanti kalau mati Kak, mau ki kawin lagi. Saya bilang sini kau sayang. Saya kasih tahu kau baik-baik sayangku. Jangankan kau mati, masih hidup kau saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kau mati no way. Tidak. Maka bapak-bapak, jangan kau berharap nanti anakmu yang sedekah. Jangan. Lebih baik kau sedekah memang di sekarang. Di Sulawesi Selatan, mohon maaf kalau ada keluarganya di sini. Ada yang namanya Haji Andi Sose. Ketua Legiun Petran, sudah arwah sekarang. Beliau kalau saya tidak salah 99 tahun meninggal atau lebih 100 tahun. Tidak pernah kita dengar sakit. Tidak pernah dihina orang. Tidak pernah kita dengar cerita jelek. Hebatnya 165 masjid dia bangun di Sulawesi. Kalau Bapak ke Sulawesi Selatan, ada Bapak lihat masjid 45. Itu beliau yang bangun. Kira-kira di Batu Licin ini, Tanah Bumbu, ada orang membangun 165 masjid. Tidak ada pipa. Dan tidak pernah kita dengar bangkrut. Maka Bapak kalau susah hidupmu, kenapa ini saya miskin terus? Karena tidak mau kau bersedekah. Bagaimana mau bersedekah dan miskin? Bersedekah kau supaya kaya kau. Jangan kau tunggu kaya baru bersedekah. Sedekah itu tidak selalu fulus. Ada masjid dibangun. Ada dengar di komplek kita masjid dibangun. Sedekah kau. Yang kaya sedekah kau dengan semen, besi, tembok, semen. Yang pejabat sedekah kau dengan tanda tanganmu. Yang tidak punya jabatan, yang tidak punya uang, sedekah kau dengan tenagamu. Pergi kau angkat semen. Saya tidak kaya, tidak pejabat, tidak kuat Ustaz, tapi saya mahasiswa. Sedekah kau dengan otakmu. Pikir bagaimana supaya ini, pikir ini. Ustaz, saya pandai menggambar. Nanti saya gambarkan. Saya pandai ada ketik komputerku, saya ketik undangannya. Itu sedekahmu. Saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, saya bukan mahasiswa, saya tidak punya tenaga kerja keras. Apa sedekahmu? Diam kau. Jangan kau banyak bicaramu. Ada juga itu tidak pernah datang berjamaah, tidak pernah nyumbang, tidak pernah ikut rapat. Mak kok bawa nolah cilaka. Ya mega bicara. Sedekahlah Pak. Bapak-bapak ini terutama kita yang sudah tua. Sedekah Pak. Demi Allah kalau Bapak sudah masuk kubur, menantinya bukan 1 tahun kau dikubur. Bukan 100 tahun kau dikubur. Tidak balik-balik mako. Mondronok kotu, dena gagamu lisu. Sedekah Pak. Ada orang tidak mau sedekah pada luannya banyak. Apa nak pikir, anakku kasihan, bagaimana nanti anakmu lentongi rezekinya. Enak sekali tuh anak, dikasih sekolah, dikasih menikah, dibelikan rumah, lahir cucunya kita lagi akekai, dibelikan lagi mobil cucu, dikasih sekolah lagi cucunya. Iya kalau nak ingat kok, kalau mati kok. Anak lentongi rezekinya. Yang penting anak kasih sekolah. Sudah kasih sekolah, ada rezekimu, kasih modal kerja. Ya mau kau urusi rumahnya, biar ton dia urus. Enak sekali dia jadi anak kalau semua mau diurus. Yang wajib kamu ikuti terus sampai ajalnya, nasihatnya. Nasihati sampai ajalnya tiba. Tapi rezeki biar dia urus dirinya. Enak, sudah mau kau kasih sekolah. Sudah mau kau saya kasih modal. Wayalemu, ini harta yang saya kerja. Sudah mau kau kasih warisan, bagianmu sudah ada. Saya mau nikmati, saya mau bangun masjid. Saya mau nikmati, saya bangunkan panti asuhan. Saya bikinkan anak yatim rumah supaya saya enak ton di kuburku. Wayalemu. Yang ketiga, yang bisa menolong kita ketika sudah masuk alam kubur, ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau dapat ceramahnya Das Atlatif di grup-grup WhatsApp, syar'i.
Langsung sebar. Jangan kau yang sebar yang lain-lain. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Jangan itu saja mau sebar, cilaka. Yang bagus-bagus juga kau sebar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, panjang kita mau sampaikan, tapi waktu terbatas. Pegang maki ini 3. 1, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Malah kalau mau bapak kaya tolak bala, sedekah. Kenapa itu anakku Ustaz susah sekali dinasihati? Tidak pernah ku sedekah. Kalau bapak bersedekah, lihat siapa dikasih. Kalau guru kita kasih, bu imam kita kasih, das atlatif kita kasih, jam mau kau kasih dasi. Tidak usah kau kasih sepatu pantopel. Kapan pindah pakai? Ustaz Pak Imam pakai dasi kupu-kupu. Apa kasih bu imam? Kasih sarung dengan amplop. Tapi kasih tuh isinya. Tidak ada gunanya amplop kalau tidak isinya. Ayo, anak sekolah, yang mau kau kasih sarung. Lebih utama, kasih bayarkan SPP-nya. Itu lebih manfaat. Kasih yang bermanfaat. Sedekah. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Bapak dalam grup WhatsApp punya 10 grup. Sebarkan 10. 10 grup itu masing-masing anggotanya 100, 1000 bapak sebarkan dakwah-dakwah. Masa tidak ada yang ngamalkan? Kalau ada yang ngamalkan, selama dakwah itu diamalkan, maka yang menyebarkan dapat pahala. Ustadznya dapat pahala, yang menyebarkan juga dapat pahala.